Kasus kali ini datang dari Mbak Meike. Mbak Meike merupakan seorang karyawan swasta di bidang farmasi. Sudah 3,5 tahun ia bekerja dan mendapatkan gaji 9,5 juta tiap bulannya. Hasil financial check up-nya seperti ini. Pemasukan dari gaji Rp9.500.000. Pengeluaran bulanannya untuk pajak kendaraan Rp50.000. Tabungan dan investasi Rp3 juta. Sedekah dan donasi Rp950.000. Belanja bulanan seperti untuk makan, perlengkapan dapur, perlengkapan mandi, skincare dan lainnya Rp2 juta. Biaya lainnya seperti kos-kosan, listrik, internet maupun langganan lainnya sebesar Rp1.500.000. Mbak Meike memiliki aset sebuah motor seharga Rp20.349.000 dengan cicilan Rp1.078.000 setiap bulannya. Ia mencicil sebanyak 23 kali dan bulan ini sudah masuk ke cicilan yang ke-12. Mbak Meike memiliki tabungan, deposito dan juga reksadana pasar uang sebesar Rp70 juta. Mbak Meike ini berkeinginan untuk menikah sekitar 2 tahun lagi dengan pasangannya. Apakah kondisi keuangan Mbak Meike udah sehat? Apa yang sebaiknya dilakukan Mbak Meike biar bisa mencapai tujuan keuangannya ya? Yuk langsung aja kita tanyain ke CFP-nya Finansialku. Halo Sobat Finansialku, ketemu lagi dengan saya Shirley CFP, perencana keuangan dari Finansialku. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas hasil financial check up dari Mbak Meike. Mbak Meike, kita lihat dulu secara keamanan keuangannya ya. Jadi setiap bulannya Mbak Meike ini memiliki penghasilan per bulan jauh lebih besar daripada pengeluaran per bulan. Dan bisa menyisihkan arus kas bersih per bulannya sekitar 900.000. Nah ini bagus banget ya, jadi terus dipertahankan. Semakin besar pendapatan justru jangan semakin besar pengeluaran juga nih. Tapi semakin besar pendapatan perlu semakin besar tabungan dan investasi. Nah, berikutnya yang kedua adalah dana darurat atau di sini bisa lihat dari rasio likuiditas. Kalau Mbak Meike saat ini masih belum menikah dan juga belum ada tanggungan, maka idealnya punya minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Dan saat ini Mbak Meike sudah punya 8,21, artinya ini sudah cukup ideal dan bisa dipertahankan. Yang kedua, Mbak Meike setiap bulannya bisa mengalokasikan tabungan dan investasi yaitu 31,58% dari gaji bulanannya. Dan ini pun juga sudah ideal karena minimal bisa 20% dari gaji bulanan ya. Jadi ini minimal dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan karena nanti kita akan lihat apakah angka ini bisa mencapai tujuan keuangannya. Nah, ketiga itu juga bicara dari utang, rasio utangnya. Saat ini Mbak Meike punya utang kendaraan dan kalau dilihat dari saldo utangnya saat ini yaitu sekitar 13% dari asetnya. Dan ini sudah ideal karena di bawah dari 50% terhadap aset, jadi pembiayaan asetnya ini tidak didominasi oleh utang ya. Utang hanya 13% dari total aset. Lalu dilihat dari kemampuan pelunasan utang per bulannya, Mbak Meike 11% dari gajinya. Jadi dari setiap pengeluaran pendapatan bulanan hanya 11% yang dialokasikan buat bayar cicilan dan ini tentu tidak memberatkan. Oke. Kalau dilihat dari kenyamanan keuangan, Mbak Meike sendiri punya tujuan keuangan untuk mempersiapkan rencana pernikahan 2 tahun lagi. Karena Mbak Meike tidak menginformasikan berapa target dana yang dibutuhkan, jadi saya akan coba simulasi menggunakan aplikasi Finansialku. Ini adanya di menu rencana keuangan, lalu pilih dana menikah. Mari kita masukkan target dana untuk Mbak Meike ini 100 juta. Lalu dana yang dimiliki saat ini misalnya 0 ya, karena Mbak Meike tidak mau pakai dana darurat, jadi mulai berinvestasi per bulan dari 0 ya. Oke. Lalu asumsi inflasi dan estimasi hasil investasi saya asumsikan sama-sama 8%. Ternyata berdasarkan hasil perhitungan, kekurangan dana pernikahan dari Mbak Meike ini sekitar 117 juta. Karena itu Mbak Meike perlu investasi per bulan yaitu 4,5 juta. Nah, kalau lihat dari kondisi keuangannya tadi, tabungannya sudah cukup baik ya, sekitar 31% dari gaji bulanan. Tapi ternyata untuk mencapai tujuan keuangannya Mbak Meike perlu extra effort nih, perlu usaha lebih keras. Lalu kalau Mbak Meike tadi arus kas bersihnya ada 900.000. Maka jika ditambah dengan alokasi tabungan per bulannya, total setiap bulannya dia bisa menyisihkan 3,9 juta untuk berinvestasi untuk tujuan keuangan dana menikah.
Tapi berdasarkan perhitungan kan butuhnya 4,5 juta, berarti masih ada gap, masih ada selisih sekitar 600.000. Karena itu saya sarankan Mbak Mike pertama bisa meningkatkan pendapatannya, bisa melalui pekerjaan saat ini atau usaha saat ini, atau juga mencari pendapatan tambahan lain, atau juga Mbak Mike bisa meningkatkan melalui penghasilan investasi, atau juga ada aset yang bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan pasif. Dan juga Mbak Mike yang kedua bisa menurunkan pengeluarannya. Pengeluarannya yang bisa diturunkan contohnya seperti pengeluaran untuk gaya hidup, misalnya nonton Netflix, buat makan, jajan, atau juga buat skincare mungkin bisa diturunkan dulu untuk mencapai rencana pernikahannya 2 tahun lagi. Nah, untuk instrumen keuangan yang bisa digunakan oleh Mbak Mike itu instrumen yang sifatnya jangka pendek ataupun menengah. Karena jangka waktunya 2 tahun lagi, untuk rencana pernikahan biasanya ada beberapa pos yang perlu dibayar di muka 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya. Jadi sebaiknya Mbak Mike bisa pilih produk keuangan seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ataupun dengan peer-to-peer lending. Nah, untuk reksadana dan juga peer-to-peer lending bisa diakses melalui aplikasi Finansialku juga loh. Kita sudah bekerja sama untuk peer-to-peer lending dengan Danain, dan untuk reksadana kita bekerja sama dengan Bareksa dan Tanam Duit. Jadi kalian bisa langsung akses aja. Lalu jangan takut juga untuk menggunakan aplikasi Finansialku karena kita sudah mendapatkan standar ISO 27001 yang mana teman-teman akan memiliki keamanan secara aplikasi keuangan kami. Lalu teman-teman, kalau kalian mau kami bantu juga untuk analisa hasil financial check up-nya, kalian pengen tahu kondisi keuangan kalian saat ini, maka kalian bisa lakukan financial check up melalui aplikasi Finansialku. Lalu kalian bisa tanyakan terhadap perencana keuangan melalui aplikasi Finansialku menu konsultasi keuangan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.